Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kami bersyukur kepada Tuhan kalau boleh menyampaikan firman Tuhan di sidang jemaat di Lumajang pada minggu ini. Dan terima kasih kepada Mak yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Firman Tuhan pada minggu ini yang masih berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3 dan Kisah pasal 1 ayat yang ke-9, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyempurnakan satu relasi atau hubungan. Mari akan dibaca masing-masing di Alkitabnya sendiri-sendiri. Saya akan langsung menyampaikan. Hubungan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita harus pandai mengadakan suatu hubungan. Hubungan yang baik pasti akan memberkati. Begitu pula sebaliknya. Hubungan akan banyak membawa kerugian jikalau kita mengadakan hubungan secara tidak baik. Kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk kita diteguhkan kembali. Salah satu misi yang penting dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyempurnakan satu hubungan antara Tuhan dan umat pilihannya. Tuhan Yesus sangat komit dengan hubungannya dengan orang pilihannya. Itu dia sekali mengadakan hubungan melalui pemilihan dan panggilan orang berdosa menjadi orang percaya. Sekali memilih, Tuhan akan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Dengan kenaikannya, Tuhan ingin menyempurnakan hubungannya antara umat pilihannya, sidang jemaat, dan Tuhan. Dan Tuhan akan menyempurnakan ini lebih agar orang percaya semakin menikmati berkat-berkatnya untuk satu hubungan antara Tuhan dan umatnya. Oleh sebab itu, mari kita akan lihat komitmen Tuhan dalam menyempurnakan hubungan ini, yaitu berhubungan dengan orang percaya sebagai relasinya. Nah, ada 3 komitmen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita membaca ayat kedua dalam Injil Yohanes pasal 14, di situ adalah menyediakan tempat dalam kemuliaan. Saya bacakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Sekali Tuhan Yesus mengadakan hubungan dengan manusia berdosa adalah melalui pilihan dan panggilan, tadi saya sampaikan, akan dibawa terus sampai masuk kepada kemuliaan. Nah, di sini hubungan Tuhan Yesus antara sidang jemaat dan dirinya akan dibawa, dan hubungan ini Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyempurnakan bahwa hubungannya ini akan yaitu menyediakan tempat dalam kemuliaan. Tuhan tidak ingin hubungannya berhenti begitu saja sewaktu dia meninggalkan dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, itu dia ingin relasinya orang percaya akan ditempatkan pada kemuliaan. Nah, itu
Dia meninggalkan sementara bagi orang percaya saat itu, dia akan menyediakan tempat. Supaya apa? Supaya sidang jemaat itu nantinya akan ditempatkan pada kemuliaan. Ini luar biasa. Tuhan terhadap relasinya, dia tidak ingin mengecewakan relasinya, tidak ingin mengecewakan orang percaya yang dipilihnya. Dia ingin menempatkan pada kemuliaan. Ini adalah satu komitmen hubungan yang sangat luar biasa, dan ini dinikmati oleh orang percaya. Jadi kesimpulannya bahwa orang percaya, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan mempunyai harapan ada di dalam kemuliaannya, tempat kemuliaan. Itulah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, itu katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, komitmen yang kedua terhadap relasinya, terhadap orang pilihannya, hubungannya dengan Tuhan, yaitu ingin menjemput orang pilihannya adalah untuk bersama-sama dengan pribadinya dalam kemuliaan. Ini adalah sambutan yang luar biasa. Tuhan sangat menghargai relasinya, Tuhan sangat menghargai orang pilihannya. Dia akan menjemput dan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Tuhan tidak ingin berpisah dengan umatnya. Walaupun dalam hubungan tersebut Tuhan banyak berkorban. Tuhan mengadakan hubungan dengan sidang jemaat, dengan orang percaya, sangat-sangat bertanggung jawab. Dia tidak ingin berpisah. Dia sekali memilih, dia tidak ingin berpisah. Walaupun di dalam kebersamaan itu Tuhan banyak berkorban terhadap orang pilihannya. Nah, kalau dibandingkan dengan eksistensinya Tuhan, banyak berkorban agar menempatkan orang pilihannya sebagai relasinya itu tetap bersama-sama. Nah, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia ingin menjemput, ingin bersama-sama. Tuhan tidak ingin berpisah. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita dalam kemuliaan. Supaya apa? Supaya orang pilihannya, relasinya ini boleh menikmati kemuliaan yang luar biasa, yaitu di dalam kerajaan surga. Jadi di sini Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Kalau sampai Tuhan meninggalkan umatnya pasti binasa. Tuhan tidak ingin. Dia sekali milih terus bertanggung jawab. Dia terus ingin bersama-sama. Terus mau bersama-sama. Sebab Tuhan tahu kalau orang pilihan, orang percaya ini ditinggalkan pasti akan binasa. Seperti domba tidak bergembala. Oleh sebab itu, dalam kesimpulannya ini, kita bersyukur pada Tuhan jikalau Tuhan berpisah naik ke surga adalah mengingatkan kita bahwa suatu kali kelak Tuhan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini adalah luar biasa. Tuhan terus ingin menolong, ingin menempatkan sidang jemaat, orang percayanya terus menikmati berkat-berkat Tuhan dan diantaranya kemuliaan. Dan nanti realisasinya adalah di dalam kerajaan surga. Dan sinilah Tuhan menjemput sendiri. Luar biasa harga dari seorang umat pilihan di hadapan Tuhan.
Yang ketiga, kalau kita membaca ayat yang keempat, berbunyi demikian, Injil Yohanes pasal 14, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yaitu, di sini kita akan lihat Tuhan berkomitmen yang luar biasa terhadap orang pilihannya. Yang ketiga adalah membuat dan memberi jalan kepada kemuliaan. Yang bisa merintis jalan, yang bisa tahu jalan kepada kemuliaan hanya Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk membuat dan memberi jalan itu kepada orang pilihannya. Inilah hubungan yang luar biasa, yaitu Tuhan tidak egois terhadap umatnya. Walaupun ia berhak atas egonya dia, tapi dia rela berkorban. Egoisnya dia letakkan terhadap umat pilihan. Dia membuat jalan dan memberi jalan untuk kepada satu kemuliaan. Ini adalah anugerah Tuhan. Relasinya diletakkan pada posisi yang mulia, supaya relasinya, yaitu sidang jemaat, orang percaya, orang pilihannya, terus boleh menikmati kemuliaan dengan jalan-jalannya sekalipun dia akan buat supaya umatnya tidak tersesat. Jalannya akan menuju kepada kemuliaan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersyukur. Kita diingatkan lagi peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah tergenapi, sudah selesai. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita diingatkan lagi bagaimana ini posisi daripada orang pilihan yang sebagai relasinya Tuhan. Mari, oleh sebab itu, biarlah kita akan lalu dan kita akan paham. Walaupun sementara relasinya kita semua masih ada di dunia yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesulitan, tapi Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan terus menyediakan yang terbaik. Dia akan terus menyediakan jalan-jalan yang terbaik buat sidang jemaat yang sementara saat ini ada di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan. Apalagi secara aktual saat ini, kita semua orang percaya menghadapi pandemi yang belum selesai juga. Semuanya punya pengalaman yang cukup menekan dari kehidupan kita, dari semua sisi, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bahkan ibadah kita pun kita banyak menghadapi sesuatu yang tidak lazimnya. Tapi ini harus kita hadapi. Tuhan izinkan semua ini. Satu perkara, Tuhan katakan, Tuhan tetap akan menyediakan satu tempat kemuliaan. Tuhan akan tetap akan menjemput kita, dan Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Dalam suasana kemuliaan, Tuhan akan sediakan senantiasa. Dan yakinlah, di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, Tuhan pasti membuat jalan, menyediakan jalan, bukan menuju kepada kebinasaan, tapi menuju kepada kemuliaan. Walaupun jalan yang kita lalui ini penuh dengan tantangan ataupun kesulitan. Nah, itu bagian yang pertama. Sekarang etika kita untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah saya sampaikan 3 poin tadi. Etika kita sebagai kesimpulannya adalah satu, marilah kita akan semakin teguh mempercayai Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ayat 1, di situ katakan,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi sekarang tugas kita, mari agar kita menikmati berkat-berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini relevan dalam keperluan kita. Satu, mari kita akan semakin teguh mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga, menyediakan satu kemuliaan bagi kehidupan kita. Itu walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, mari kita akan semakin teguh. Sidang jemaat di Lumajang, mari semakin teguh walaupun sementara beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah kita akan belajar ibadah di rumah tangga kita masing-masing dengan satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, etika yang kedua dalam ayat yang pertama, yaitu marilah kita semakin memaksimalkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari, Tuhan memberikan sesuatu yang mulia terhadap hubungannya kepada kita. Oleh sebab itu, anugerah Tuhan ini kita sikapi dengan memaksimalkan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan semakin harmonis. Jangan sampai kita tinggalkan. Mari kita semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak meninggalkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati fasilitas yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menghadapi kondisi yang belum kondisi betul. Mari kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan sampai renggang hubungan kita dengan Tuhan, semakin menguduskan diri. Yakinlah berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan menolong kita, menyertai kita, memelihara kita, memberikan harapan buat kita di tengah-tengah kondisi yang sulit ini kepada pengharapan yang penuh dengan kemuliaan. Kiranya renungan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini biarlah memberkati. Mari kita akan datang pada Tuhan dan kita akan bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu yang mulia bagi kehidupan kita. Inilah pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita akan bersyukur pada Tuhan dan kita akan menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, dan kita akan tetap berdoa pada Tuhan, dan kita berdoa terus. Yakinlah Tuhan tidak meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Lumajang saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, seiring dengan peringatan suasana kenaikan Tuhan yang kami percaya tidak membuat sia-sia kami, memberikan harapan yang mulia buat kami, walaupun kami masih ada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Kami sangat yakin kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan harapan-harapan yang mulia yang Tuhan buat, yang Tuhan sediakan, dan yang Tuhan akan menjemput kami untuk menikmati kemuliaan tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di Lumajang ini. Walaupun ibadah di gereja menghadapi satu keterbatasan untuk sementara waktu ini, Tuhan, doa hamba-Mu, Tuhan
lindungi sidang jemaat-Mu satu persatu dalam pribadinya masing-masing, dalam rumah tangganya masing-masing, dalam pekerjaannya masing-masing, dan ibadahnya Tuhan lindungi supaya tetap mempercayai Tuhan, tetap tinggal dan tetap harmonis dengan Tuhan. Tuhan berkati dan pekerjaan walaupun banyak mengalami pergeseran-pergeseran. Doa hamba-Mu Tuhan, tolong Tuhan berkati pekerjaan sidang jemaat-Mu, rumah tangga sidang jemaat, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat emak serta keluarga besar, putra putri, menantu, cucu yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan di Lumajang ini. Mari Tuhan, Engkau akan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah keluarga hamba-Mu ini terus kuat, terus kokoh di dalam pelayanan. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan memberkati. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Berkati keluarga hamba-Mu ini dalam pekerjaan yang ada, dalam rumah tangga yang ada, lebih-lebih dalam pelayanan yang ada. Tuhan akan topang terus. Terima kasih Bapa. Khususnya kami berdoa buat emak yang sudah lanjut usia. Tuhan lindungi, Tuhan jaga hamba-Mu yang sudah senja ini. Mari Tuhan, di tengah-tengah usia yang semakin senja ini, Tuhan akan topang terus. Kesehatannya yang labil, tetap Tuhan akan jaga. Biarlah dengan kesehatan yang ada boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, lebih-lebih buat orang lain juga. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu ini, emak, tetap menjadi berkat bagi keluarga yang ada, bagi putra-putri yang ada, lebih-lebih bagi sidang jemaat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di Lumajang ini, Gereja Bethel Tabernakel. Tuhan lindungi walaupun ibadah untuk sementara ini terbatasi. Persekutuan kami sangat yakin Tuhan tetap menjaga eksistensi dari rumah Tuhan ini. Tuhan akan menyertai dan memberkati senantiasa. Tuhan akan jaga keamanan dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Majelis-majelis yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat sidang jemaat yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan tolong, Tuhan berkati juga, seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati, lindungi sidang jemaat. Selamatkan dari masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mengedangkan tangan untuk kami masuk dalam doa berkat. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tangan untuk kita mohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, turun pada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, anugerah, kemuliaan, dan berkat-berkat semuanya akan menyertai, mewarnai keberadaan sidang jemaat-Mu, menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau
yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di